Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanggita Ustad. Saya dari jurusan Tadlis Bahasa Inggris kelas B. Oke, di sini saya akan review jurnal yang telah saya baca. Nah, jurnal yang saya akan bahas kali ini berjudul beberapa model integrasi sains dan Islam serta implikasinya terhadap pendidikan Islam, oleh Bidin, Zain, dan Febrianto tahun 2020. Nah, jurnal ini atau penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penting, yaitu bagaimana cara menyatukan sains dan agama dalam pendidikan supaya lahir generasi yang cerdas serta intelektual dan juga kuat secara spiritualnya. Penulis ini mulai dari masalah terkecil dulu atau yang masalah klasik, yaitu selama ini pendidikan di banyak tempat masih terpisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Banyak orang pintar tapi kehilangan arah moral dan spiritual. Nah, tujuan penelitian ini, penulis dari jurnal ini tujuannya melakukan penelitian ini itu sederhana tapi besar, yaitu mencari dan menjelaskan model-model integrasi sains dan Islam serta bagaimana penerapannya bisa memperkuat pendidikan zaman sekarang. Nah, integrasi di sini bukan sekedar mencampur adukan antara sains dan agama, tapi menyatukan keduanya dalam pandangan yang saling mendukung. Dalam Islam sendiri itu ilmu pengetahuan adalah bagian keimanan. Kalau sains mengajarkan bagaimana alam bekerja, agama memberi makna mengapa semua itu terjadi. Jadi belajar sains seharusnya bukan menjauhkan kita dari Tuhan, tapi justru membuat kita semakin kagum pada ciptaannya. Nah, dalam jurnal ini penulis menemukan 8 model integrasi yang bisa diterapkan di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu model akademik berwawasan integratif. Apa sih itu? Jadi sekolah atau kampus menciptakan suasana belajar yang memadukan ilmu dan nilai Islam. Contohnya itu setiap mata pelajaran dikaitkan dengan nilai moral atau ayat Al-Quran yang relevan dengan mata pelajaran tersebut atau materi yang sedang dijelaskan. Oke. Yang kedua itu model experience learning atau belajar melalui pengalaman nyata. Nah, contohnya itu saat siswa meneliti alam, mereka juga diajak merenungkan kebesaran Allah lewat ciptaannya. Yang ketiga itu ada model kurikulum grassroots atau kurikulum dibangun dari bawah, yaitu melibatkan guru dan siswa agar sesuai kebutuhan lokal. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan lokal itu sesuai dengan daerah sekitarnya itu atau daerah sekitar sekolahnya tersebut. Contohnya sekolah di daerah pesisir biasanya mengangkat tema laut dalam perspektif sains dan Islam gitu. Nah, terus model yang selanjutnya itu ada model transformasi institusi. Contohnya ya yang terjadi di UIN Gusdur. Sebelum jadi UIN Gusdur itu bernama IAIN. Bukan hanya sekedar perubahan nama, tapi perubahan visi agar sains dan agama benar-benar bersatu. Yang selanjutnya itu ada model kurikulum Qur'ani, yaitu setiap bidang ilmu dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Misalnya saat belajar tentang penciptaan manusia,
dikaitkan juga dengan surat Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Jadi untuk model yang kurikulum Qur'ani itu sedikit sama dengan model yang pertama, yaitu akademik wawasan integratif. Untuk model selanjutnya itu ada model berbasis tasawuf, yaitu pendekatan spiritual. Ilmu tidak hanya untuk karir, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah atau Tuhan. Contohnya tokoh seperti Syekh Muhammad Naqib Al-Attas menekankan pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk model selanjutnya itu model berdasarkan fikih. Nah, bagaimana kita tahu fikih itu bisa jadi dasar atau landasan kita dalam beragama ya. Sains dan teknologi diarahkan oleh nilai hukum dan etika Islam. Misalnya riset bioteknologi harus memperhatikan aspek halal dan kemaslahatan umat atau manusia lain. Nah, selanjutnya itu ada model sains Islam Indonesia, yaitu menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal Indonesia seperti gotong royong, toleransi. Jadi pendidikan Islam terasa lebih kontekstual dan membumi. Dari 8 model tadi, ada beberapa pelajaran penting bagi dunia pendidikan kita, yaitu yang pertama, kurikulum harus menyatu, tidak ada sekat antara pelajaran agama dan sains. Kedua, guru perlu paham akan dua hal sekaligus, yaitu konsep ilmiah serta spiritual. Yang ketiga, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung, misalnya lewat budaya belajar yang religius tapi tetap kritis dan ilmiah. Keempat, lembaga pendidikan Islam perlu berani bertransformasi, bukan hanya di nama tapi juga di sistem semangatnya. Nah, jadi kelebihan gitu. Jadi 8 model tersebut juga pelajaran penting yang bagi dunia pendidikan. Dalam jurnal ini juga ada kelebihan dan keterbatasannya. Kelebihan jurnal ini adalah cakupannya luas dan memberi banyak inspirasi model integrasi, tapi karena berbasis literatur, belum ada data nyata dari lapangan, sehingga beberapa model masih bersifat konsep, belum detail dalam praktiknya. Untuk kesimpulannya, integrasi sains dan Islam bukan sekadar ide, tapi kebutuhan zaman. Ketika sains diarahkan memperkuat semangat mencari ilmu, ketika sains diarahkan oleh nilai agama dan agama memperkuat semangat mencari ilmu, maka pendidikan akan melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak dan berjiwa ibadah. Bayangkan jika setiap sekolah, masjid dan laboratorium bisa berjalan beriringan. Belajar sains sambil mengenal Sang Pencipta atau Tuhan, itulah tujuan sejatinya pendidikan Islam yang holistik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan tinggalkan pendapat Anda. Apakah sekolah kalian sudah mengintegrasikan sains dan Islam dengan baik? Tuliskan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.